Sebagai orang yang mukallaf atau orang yang sudah baligh dan dibebani syariat, penting sekali untuk mengetahui perihal mandi junub atau mandi wajib. Karena orang yang memiliki hadas besar, ibadah sholatnya tidak diterima sampai ia suci dari hadas besar maupun kecil. Untuk itu, redaksi Rumaiso.com akan menghadirkan serial pembahasan fikih seputar mandi junub yang akan mengupas tuntas permasalahan seputar mandi untuk menghilangkan hadas besar ini. Untuk serial pertama, kami akan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi. Pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, mani bisa dibedakan dari madhi dan wadhi dengan melihat ciri-ciri mani, yaitu baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering. Keluarnya memancar dan keluarnya terasa nikmat serta mengakibatkan futur atau lemas. Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun, untuk wanita, tidak disyaratkan air mani tersebut memancar, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan diikuti oleh Ibnu Salah. Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Menurut jumhur ulama, yang menyebabkan seseorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar, dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi jika mani tersebut keluar tanpa syahwat seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwa jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat ataupun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang mimpi basah? Asy-Syaukani rahimallah mengatakan, terdapat ijma atau kesepakatan ulama mengenai wajibnya mandi ketika ihtilam atau mimpi. Akan tetapi yang menyebabkan mandi wajib di sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah. Dalil mengenai hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi, tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kedua, bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya tetapi tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini. Yang dimaksud adalah Aisyah, tetapi tidak keluar mani. Kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata pada Fatimah binti Abi Hubash, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk nifas, dihukumi sama dengan haid berdasarkan ijma para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haid, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al-Quran dan hadis mutawatir, atau melalui jalur yang amat banyak. Begitu pula terdapat ijma ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas. Selanjutnya yang keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Mengenai wajibnya hal ini, terdapat dalam hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidir atau daun bidara. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang kelima, karena kematian. Yang dimaksudkan wajib mandi di sini ditujukan pada orang yang hidup. Maksudnya orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Jumhur ulama menyatakan bahwa memandikan orang yang mati di sini hukumnya fardu kifayah. Artinya jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Dalil mengenai wajibnya memandikan mayat diantaranya adalah perintah Nabi SAW kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Mandikanlah dengan mengguyur air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali. 5 kali,
atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap muslim yang wafat, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang kafir. Adapun orang yang mati selain di medan pertempuran dan disebut syahid, seperti orang yang mati karena tenggelam dan sakit perut, maka mereka tetap dimandikan dan disolatkan sebagaimana orang yang mati pada umumnya. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Semoga setelah mengetahui hal ini, kaum muslimin tidak bingung lagi siapa saja yang punya kewajiban untuk mandi junub. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara mandi junub yang benar. Nantikan videonya di channel kami ya. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com. Update setiap hari, insya Allah.